channel YouTube Yeyen Lydia Official. Terima kasih ya buat kalian semua yang masih setia nemenin Yeyen. Maaf belakangan agak-agak tersendat karena sibuk ya Bu? Sibuk saya, maaf ya. Maaf. Lebih sibukan lu apa gue? Sibukan ibu sih. Enggak, kita berdua kalah sama kru saya. Oh. Lebih sibuk. Kemarin udah mau syuting Bu kemarin. Yang sama ibu kan, udah mau syuting tiba-tiba. Itu yang sibuk. Oh, ibu sibuk. Kemarin udah mau syuting lagi, tiba-tiba yang satu foto perawan. Tapi kalau gua ngeliat dari muka-mukanya ini bukannya sibuk. Kenapa? Ini sok sibuk. Biar kelihatan sibuk. Kemarin gua udah mau syuting, tiba-tiba yang satu, wah nggak bisa syuting video klip. Wis, ada anak band soalnya di tempat gua. Goblox Band, ya kan? Dari namanya aja kayak gitu ya? Namanya itu udah ya kan, sibuk bikin video klip, satu bikin prawet, yang satu masih uka-uka kan. Ya kan, pokoknya. Tapi justru itu yang gue suka, dalam arti ternyata kita tidak stuck semuanya tuh berjalan, semuanya sibuk, gak cuma kita yang sibuk tapi mereka juga sibuk. Jadi bukan artisnya aja ya? Betul, jadi semuanya mengalami kemajuan gitu. Nah, sekarang Yeyen mau kasih tahu, kita tadi udah ngobrol-ngobrol, Yeyen gak sendirian hari ini. Dan sekarang, mulai hari ini Yeyen akan selalu ditemani Emar, apapun yang akan Yeyen lakukan. Iya. Ini apa nama peran gue di yang sinetron gue yang ke-716? Sinetron 716. Itu nama asli aja ya? Nama asli, Jihan Diva, ya kan? Kita bakal gila-gilaan bareng ya. Sengaja Yeyen ngambil Jihan, kenapa? Karena dia tuh sebagai mantan Miss Universe. Hah? Bukan. Apa dong? Aku Biskonde. Jadi satu tahap lagi mau ke Universe. Oh, jadi sebelum ke Universe aku ke Konde dulu. Oh, Konde dulu baru Universe. Gitu. Oke. Miss yang paling terkenal kalau kalian nonton Dunia Terbalik ya, dia tuh paling terkenal banget di Ciraos, baik di sinetronnya maupun di kehidupan nyata. Kalau kalian main ke Ciraos, kalian tanya Mar Maria, itu semua penduduk Ciraos akan tahu Mar Maria, ya kan? Jadi kalian akan terkejut lah. Jadi Yeyen bakal barengan Jihan nih setiap kali sekarang. Apapun yang akan kita lakukan, kita akan lakukan kita berdua. Kalian mau bilang lesbian juga Yeyen nggak peduli, ya udahlah ya. Salah Bu. Salah ya? Aku homo. Oh. Ternyata kita sama-sama laki. Oke, ternyata kita sama-sama homo. Ya kan, ya udahlah ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas masalah pijat plus. Kenapa lu? Ini kok emak gue nonton, aduh, gue bisa dipacu lah tuh. Kok emang lu pernah enggak, sekarang enggak, maksud gue gini loh. Ini kan baru pertama kali. Gue pikir tuh dikasih tema tuh yang enteng-enteng, apa segala. Ini tema paling enteng. Berarti lu bohong. Kok bisa bohong? Tadi lu katanya lu bisa ngundang gua ke sini pertama kali kita ngobrolin soal misalkan wanita lah yang bener-benernya gitu, yang jalurnya wanita, misalkan soal kosmetik, soal skincare. Tiba-tiba gua di sini langsung ngomongin pijat plus. Bentar. Emang kalau pijat plus lu udah gak bener lu kalau begini. Tadi lu nanya Han, yang pijat laki perempuan? Ya tergantung, kalau plus biasanya mah perempuan. Berarti gua nggak salah dong, kita ngomongin wanita, itu kan perempuan. Sekarang korban yang dipijat plus siapa? Tergantung. Nggak ada tergantung. Bisa lah, konotasi pijat plus itu Bu, ya. Nih, terdakwanya cewek, korbannya cowok. Ntar dulu, bentar. Gue nggak terima nih, kenapa harus korbannya cowok? Bisa jadi si wanitanya yang korban, Bu, lu karena keadaan dia berada di situ. Lu kan bisa nggak dong. ada dengan cowok nih ya, orang datang ke pijat plus. Itu tuh dari rumah tuh dia udah rencana. Iya, udah rencana tuh udah konotasinya udah nggak bener. Kalau dia mau bener itu dia bukan datang ke pijat plus. Dia datang kemana ke pijat yang biasa, ke mbok, minta kerokin tetangganya. Kalau misalkan dia gimana? Kalau dia mau minta kerokin tetangganya, permasalahan kalau dia minta kerokin tetangganya, bini tetangganya ngamuk. Ya izin lah, izin baik-baik. Ngomongnya gimana? Maaf Pak, saya mau pinjam istri Bapak. Enggak, bukan begitu. Begini Pak, maaf, istri saya mau ngerokin saya nggak mau. Sekarang saya minta izin, bisa nggak istri Bapak ngerokin saya? Plus juga. Itu lah kan dijagain sama lakinya. Itu kan minta baik-baik. Nggak ada bayaran, nggak ada embel-embel apa-apa. Udah lu mendingan gini aja dah. Lu tadi introduce dulu kan. Sekarang mau pijat plus. Jadi lu mau, oke, sekarang kita beda lagi nih. Udah beda lagi nih. Jadi yang tadi lu diomongin sama gua di mobil, lu mau bilangin ngomong soal skincare, soal apa, udah beda. Beda lah, itu kurang asik kayaknya. Pijat plus lebih asik kayaknya. Ya kalau misalkan lu mau temanya kayak gitu kan baju gua nggak begini dong Bu. Ya gua bajunya baju yang
playboy begitulah yang Emang mantan tukang pijat? dulu ada sih pernah. Tapi baru 2 kali dapat mangsa. Udah. Bu. Oke. Iya. Tapi sempet ngapa-ngapain nggak sempet? Enggak Bu, justru saya pengen dia apa-apain. Malah belum seperti itu. Nah itulah Bu makanya. Itu dia. Nah sekarang kita mau ngasih tahu nih bahwa sebenarnya tapi nggak semua juga loh, ibaratnya tidak semua terapis di pijat plus itu bisa seperti itu. Kalau nggak semuanya, ya. Karena ada juga yang memang dia posisi di, karena gue pernah masuk ke tempat pijat plus itu salah tempat. enggak sih, gue tahu Ya. tapi gue penasaran. Ya. Nah sekarang ini motivasi lu masuk, niat awal lu ke situ ngapain? Pertama pengen tahu, Pengen tahu. kedua pengen pijat. Pengen dipijat plus. Enggak, jadi pertama gue pengen pijat nih, tapi karena ceritanya gue ada di suatu tempat di mana di situ tuh banyak sekali tempat pijat yang dijagain. Kan gue bingung kok tempat pijat dijagain, ya kan? Wah, ini kok tempat pijat dijagain udah gitu, yang jagain badannya gede-gede gitu kan? Cewek cowok? Cowok, ya kan? Gue penasaran nih kok bisa gitu kan? Sampai akhirnya jalan ditolak, di sini ditolak, di sini sampai akhirnya ada yang mau nerima. Mungkin karena dia udah nggak Kesian dapet kan? ini kali ya, nggak dapet tamu gitu ya, udahlah. Ya, akhirnya diterima lah gue. Diterima tuh, daerah Kelapa Gading lah. Kayaknya sepertinya saya tahu kalau Kelapa Gading. Akhirnya gue diterima tuh. Kalau dulu saya di Dan Mogot. Dan Mogot tuh Jakarta Barat, kayak itu deh, kebun dia. Bukan, di Merak sono. Iyalah Bu situ yang ke Grogol. Terus akhirnya gue masuk tuh, akhirnya terus begitu, saya mau pijat gitu kan dengan cewek gini-gini. Terus ada cowok masuk ngeliatin gitu kan, ngeliatin gue cek aja, gue tahu sih tapi ya udah bodo amat gitu kan. Udah abis gitu terus Mbak langsung ke lantai 2 ya. Oh iya, ke lantai 2 ya Mbak, sampai ditegesin tuh gue, ke lantai 2 ya Mbak. Oke, iya Mbak, ke lantai 2 gitu. Udah akhirnya ke lantai 2, di situ baru ngobrol sama terapisnya. Ya itu tadi, makanya aku tahu tidak semua terapis melakukan hal itu. Sebenarnya iya, kalau itu tuh. Kalau gua sih gini jujur ya. Kalau gua ini mah bukan sepengetahuan gua, tapi gua suka denger gitu ya. Tidak semua pijat plus itu lu bisa di plus. Iya, nggak bisa di pijatnya begini kan bisa, Iya, pijatnya begini plus. nggak bisa di plus lah gitu ya. Jadi nggak semua konotasi pijat plus itu Harus negatif. lu harus begitu. Iya, Lu harus di gitulah pokoknya mah Iya. ya gitulah ya. Sensor. Oke, pokoknya mah aduh, ayam geprek aja lah pokoknya ya. Gue bingung, gue mau biar gimana apa tuh bingung. Mendeskripsikan Ya. supaya teman-teman tahu yang dimaksud plus itu apa gitu kan Ya. Terus Gue sih sependengaran gue, kadang-kadang kan gue juga ada temen lah yang cowok ya, terutama cowok yang suka ngobrol pijat plus. Kadang-kadang gini, si cowok itu datang ke tempat pijat emang sebenarnya dia awalnya pure pengen pijat, dia pure, dia nggak ada konotasi dia pengen bla bla Pengen nggak ada begitu, gitu. nggak ada. Gue emang ibaratnya gue datang ke situ emang gue butuh untuk dipijat. Oke. But mungkin karena mereka apa ya, mungkin mereka marketnya itu justru lebih dominan ke plus-plusnya ini, yang pijatnya itu sebenarnya cuma apa formalitas doang kali ya. Mungkin Kan nggak mungkin begini dong ya. 1 jam. Pijat ewi kan nggak mungkin. Oh iya. Pijat wik kan nggak mungkin. Jadi makanya dibikin plus. Pijat min. Hah? Pijat min. Lu mau apa lu? Minus. Kayaknya lu nih dulu sering lu. Kayaknya lu residen lu ya di situ ya. Residen. Gue kayak pakai refill. Nah jadi maksudnya mungkin awalnya yang gue tahu mungkin dia dari awal datang cuma buat pijat, tapi tiba-tiba di sana kan kadang-kadang Pak, ya mungkin ada selipan Pak, mau sekalian ini enggak. Nah di sana kan berarti kan tinggal iman dia aja kuat apa kagak, apa emang bener dia kuat dengan apa sih, dengan dia datang ke rumah itu nggak mau aneh-aneh cuma pijat plus, tapi begitu udah disodorin kan who knows, kita kan nggak Kalau tahu. aku sih, gua ada temen yang suka begitu juga dulu. Dalam arti gini, itu kan harganya beda-beda ya Bu. Yang pijat murni itu misalnya sekian. 100.000. Nanti kalau misalnya mau nambah apa, jadi sekian. Kalau Gua cuma denger itu juga. tangan doang sekian. Tangan tuh diapain tuh? Tangan Ya, doang tangan dipijit? doang. Tangannya dipijit atau Tangan terapisnya doang yang Oh, dibutuhkan. tangan. Oh, gitu. Atau hal yang lain sekian, biasa gitu kan. itu banyak ya kayak misalkan. Nah, Ini boleh disebutin nggak sih sama gue di sini? Nggak boleh. nama tempatnya mah nggak boleh. Enggak, bukan, no. I mean maksud gua Hand job.
blowjob beda-beda. boleh ya? Boleh Nah, ini bebas. kan dewasa kita. Iya, Boleh. kita dewasa. Kan kita namanya sex education. Iya betul. Nah itu biasanya harganya beda-beda kan. Nah itu tuh ada yang misalnya sebenarnya niatnya pijat biasa sampai sana. Tapi karena terapisnya pinter ya, kesenggol-senggol lah dikit. Ya itu diarahkan ke situ, Bu. Ya kan begitu, Diarahkan yang tadinya masih nyenggol, gimana nyerem. kuat. Kan kan? Iya, akhirnya Agak. tadinya, Pak, mau yang lainnya lagi? Enggak. Pak, mau yang lain lagi? Enggak. Udah deketin. Pak, mau yang lain lagi? Enggak. Pak, mau yang lain lagi? Iya. Berapa? Iya. Iya, nah gitu. dia. Nah, jadi sebenarnya tuh yang anjing tuh siapa? Yang datang Nggak ke situ bisa. tapi apa yang di situ? Tapi nggak bisa. Pada yang lu bilang awalan, pada saat dia datang, kalau emang dia bener niat pijet, dia datang aja ke tunanetra. Jelas dia tidak akan diperlakukan macam-macam. Jadi kesenggol-senggol gitu. Pada saat kesenggol-senggol terjadilah transaksi yang lain. Tapi gue bilang dengan dia datang pun harusnya dia udah tahu bahwa akan ada godaan-godaan itu dong. Nah, cuman kalau gua sih ya, ya namanya laki-laki itu kan fantasinya unlimited, sampai. Jadi jadi balik lagi yang gua tahu ya gini ya. Besok dia mau mati aja, nafsunya masih ada. Padahal besok dia mau mati. Nafsu mati. Bukan, maksudnya ibaratnya udah ujur, udah apapun, ibaratnya tetap aja ibaratnya libido apanya tuh masih ada gitu. Kalau laki-laki. Iya, makanya kan gue bilang tergantung niat lu dari awal ketika lu mendatangi tempat itu. Kalau misalkan lu bilang kayaknya gue bakal goyah nih, kayaknya gue bakal goyah. Ini kejadian sama kayak lu tadi cerita lu. Lu kan nggak niat lu masuk ke pijat plus, lu cuma pengen pijat, tapi gue pengen tahu tapi juga. ternyata yang lu cari semua tempat pijat itu ternyata plus. Mungkin dia juga begitu, tadinya dia pengen nyari tunanetra, mana nih tunanetra? Nggak ada. Itu Tapi yang dia ketemu adanya yang pijat quick gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin gue masih kuat, nggak apa-apa lah. Kan di sini kan yang penting ada pijatnya. Gue kan cuma pijat doang. Nah nanti pas udah di dalam, ternyata kondisinya berbeda, ya balik lagi. Nggak bisa disalahin juga, misalkan enggak tadi gue nggak bisa disalahin juga. Satu laki-laki. Kedua yaitu tadi ada flirting dong dari si apa sih namanya? Juga namanya yang itu ya, namanya terapis. Oh terapis. Oh itu gue baru tahu itu terapis. Terapis tuh ya banyak yang dibilangin terapis. Kayak gitu. Dari si terapisnya, karena dia kan juga kerja si terapisnya itu kan. Iyalah. Cuman yang buat yang sebenarnya yang kayak gitu masih ada, masih boleh nggak sih di kita ini? Masih banyak. Karena Bukan gua boleh nggak- atau tidak. masih Kalau banyak. boleh, jawabnya pasti tidak boleh. Nggak boleh lah. Tapi Nggak boleh ya? ada banyak. Oke, banyak. Bahkan. Banyak Ada yang banget. online mah. Jadi kalau Sekarang kayak gitu, ada yang online. jadi kalau kayak gitu, jadi kalau kayak gitu tuh kata gue sih kayak seperti difasilitasi ya. Ya diam-diam sih semen. Ya difasilitasi lah, Iya. dia ada tempat Iya. di situ. Iya, Berkedok lah gitu Berkedok. ya. Ibaratnya berkedok Bilangnya dikit pada pijat Nah itu tuh kesehatan. kalau kayak gitu tuh bilangnya kalau begitu. yang gua kan nggak tahu ya. Gua nggak pernah mendatangi tempat itu. Ah bohong itu mah. Sekarang gua buat apa Nyong? Gua kalau mau kayak gitu mah ngapain gua ke tempat pijit? Nggak mungkin. Kesemak-semak aja gua tarik siapa sih? Ya, Bentar Bu, kan ke tempat pijit udah kayak gitu sekarang ini ya najis amat kan. Udah gua bayar dosa. Dosa. Ngapain? Mending kalau misalkan sesuai. Kalau nggak sesuai gimana ya? Iya benar. Tapi kan jarang pijat. Emang ada pijat plus isinya laki terapisnya Ada. Itu buat kaum di Bali? Tapi dia bilang, Oh nggak tahu. Iya ada. di Bali, di Jakarta ada. Lebih banyak di Bali, di Jakarta ada tapi enggak. Di mana alamatnya ya? Bali Jog. Di Bali. Priuk. Ya itu kan jalur gajah. Jalur Gaza. Jalur gajah. Biasanya jalur gajah tuh yang itu tuh. Yang begitu-begitu. Oh gitu. Oh ada juga ya. Setelah lama ini setahu aku pikir perempuan doang terapisnya. Ternyata ada terapis cowoknya juga. Oh, oke. Ya mungkin bisa jadi ya. Tapi kadang-kadang gua gini lah pijit keluarga kan ada ya family pijit Ya, family. Ada. tulisannya emang Iya, family pijit pijit. family, Cuma begitu cewek masuk nggak boleh. Nah tapi gua enggak sih. Gua juga pernah lah gua kan di Bandung ya. Di Bandung memang misalkan ada yang cowok, ada yang cewek terapisnya gitu. Ya mereka emang kalau gua lihat sih misalkan gue terus gue datang ke situ gitu ya. Gue lihat mereka juga emang kayak nggak aneh-aneh. Emang bener ya. Treatment mereka pun, Iya. service mereka pun emang ibaratnya ya lu datang pijit. Biasanya ada lantai Nggak tahu. Bu, yang gua tau temen gue ya. Oh, mungkin ya. Temen gue tuh ada yang lantai itu bahkan ada yang lu mau pijet air. Air pijit bukan. Lu dipijit di dalam pakai air. Jadi di dalam air terus dipijit. Tenggelam nggak tuh Bu? Kalau dilelepin tenggelam. Jadi kayak ada jacuzzinya gitu.
terus dia dipijat tuh di air itu gitu. Itu biasanya udah agak mahal tuh. Gua sebenarnya nggak tahu nyambung atau enggak ya. Ini di gua sekarang didudukin sama lu di sini, kita ngebahas pijat plus. Nyambung lah. Iya, maksud gua gini loh. Pengetahuan gua soal itu bener-bener gua minim. Jadi gue yang tidak secara langsung gue tahu, atau misalkan gue menyaksikan, atau misalkan gue bener-bener mengalami, itu tidak. Mungkin gue hanya dengar dari orang lain. Karena kalau gue pribadi, kalau misalkan tanya, Ji, lu kalau misalkan lu pegel-pegel badan tuh, berarti lu mau ya udah susah amat sih, gue tinggal ke warung beli koyo udah selesai gitu loh. Nggak pijet ya? Nggak usah pijet gitu loh. Ya pijet pun kalau misalkan satu, ya kalau misalkan orangnya ada, yang bener ya gue panggil ke rumah ya, atau gue panggil apa ke rumah, gitu. gue panggil ke rumah. Tapi kalau misalkan orang, terutama cowok, yang dengan cowok tuh kayaknya kalau urusan pijit tuh lebih dominan ke cewek ya Bu ya. Iya, makanya. Gitu ya. Nah, kita tanya aja lah ya kan. kalau misalkan kita ngomongin cowok metroseksual, misalkan yang emang dia tuh demen lah rawat diri kayak begitu gitu kan. Tapi apa? Ya balik lagi tadi. Kalau gue nih, pikiran gue nih mah, ya nggak tahu yang lain, pikiran gue. Dengan dia datang dengan sengaja datang ke tempat itu, bertujuan ke tempat itu, gue mau pijit apa itu sudah niat. Nah, itu udah niat. Tinggal nggak tahu deh otak dia, fantasi dia tuh apa, kita kan nggak tahu. Kadang-kadang mungkin begini Bu, ini mah pemikiran gue. Iya. Datang nih Ke tempat pijat. ke tempat pijat, cowok nih datang ke tempat pijat. Satu, dia lihat price, kayaknya gue mampu nih. Dia lihat dong praktisnya. Ternyata sama dia nggak ada yang bikin dia nafsu, mungkin dia bisa nggak jadi. Nggak tahu kalau misalkan memang yang cowoknya milih. Kalau nggak milih mah, alah bodo amat. Mau badan cewek, muka babi juga kalau dia udah konak mah ya kan nggak tahu apa begitu. Ya benar nggak? Iya benar-benar. Itu Sekarang pertanyaan gue nih banyak kan banyak cowok. Ada yang pernah pijat plus, jangan bilang pada kagak ya, tenang kan muka kalian nggak ada di depan ini nih. Kalau gue lihat sih dari ini. Gue cuma sebut nama doang. Nih kalau Bongki. Nggak pernah. Ya, Nggak pernah demi Allah. bilang tadi dia resident. member lu. Nggak pernah. Member lu lagi member. Ini member, ini guest list. Kalau ini nggak tahu nih kayaknya probation nih. Dia mau nyoba jadi yang percobaan dulu deh tuh. Dia probation deh. Trial. Oh gitu. Oh jadi iya sih sebenarnya dengan ya kalau emang beneran mau pijet ya nggak usah ke situ, langsung ke tempat pijet yang benar. Dan aja gua sebenarnya. yakin ya. Ada mahal loh daripada dia nyuruh pijet gitu, kenapa nggak nyuruh bininya pijet ini gue kasih tambahan nih gitu. Ibu tuh kok naif banget ya gini ya. Dengan dia datang ke tempat begitu aja, itu kan berarti kan sudah negatif ya. Negatif dalam arti dia udah niat untuk tidak bener. Niat untuk tidak bener. Ada hitungannya gak sih jamnya gitu pijet kayak gitu? Lu kayaknya sopra-pura nanya, sopra-pura polos. Enggak beneran, karena dari temen gue gitu ada jamnya. Ya gua kalau kan gua bilang gua kan tidak pernah datang ke tempat itu, gua nggak tahu. Oh. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin hitungannya per ngecrot apa per apa misalkan emang per jam nih, misalkan 2 jam 300.000 misalkan. 2 jam masih belum ngecrot. Tambah lagi dia. Di extend lagi dia teh. Nah gitu kan kita nggak tahu. Oh iya. Bener, Nah, bener. enggak permasalahan sekarang gini. Itu satu masalah pijet tadi ya. Kalau cowok ke situ. Nah, bisa gak sih mungkin nggak misalnya gini. Si cowok ini punya fantasi yang tidak bisa dia salurkan pada pasangannya, entah karena kesian atau karena sayang atau nggak tega, bisa jadi akhirnya dia yaudah deh ikut tempat pijat itu kan gue jadi bebas mau nyuruh dia apa aja gitu. Bisa Itu banyak kemungkinan Bu, banyak kemungkinan. Dengan dia sudah mau membayar, otomatis kan si Ngikutin ininya kan maunya ya harus dia. ngikutin dong. Dengan ibaratnya tapi selagi masih bermanusia dong, nggak bisa seenaknya dia kan. kan kita kan nggak tahu itu si lelakinya itu ibaratnya fantasinya kayak gimana, kan kita nggak tahu. Kalau fantasinya ada lelaki tuh perempuan ditelanjangin terus direndam di air 2 hari 2 malam gitu. Ya kayaknya nggak mungkin juga sih. Ya kalau senalar gue kayaknya mungkin dia hanya pengen nyari kepuasan. Kedua, kalau misalkan lu bilang tadi udah bawa pasangan di rumah ya, kadang-kadang laki-laki gini loh, kadang ya bukan setahu gue ya, tapi mungkin ya mau di rumah istrinya Jihan tuh kan, paham banget urusan laki-laki. mau di rumah enggak juga, maksudnya gini, mau di rumah istrinya cakep, cantik, pokoknya udah gimana idaman gitu loh ya. Tapi tetap yang gue bilang tadi, fantasi laki-laki itu nggak kenalar sama perempuan. Dikasih yang cakep pengen yang jelek, ya kan? Dikasih yang demplon pengen yang tepos. Jadi gimana ya?
jadi bukan berarti misalkan apa tuh, kalau kita mah kan kalau perempuan rata-rata bisa melakukan itu asal harus ada rasa. Iya, harus Kalau ada laki-laki rasa kan dulu, enggak. harus ada rasa. Laki-laki dulu. kan yang dikedepankan kan nafsu. Dia bisa nggak nahan nafsunya? Kalau perempuan kan kayak kita nih, kan nggak mungkin kita sembarangan tarik cabut kan nggak mungkin gitu. Kalau laki-laki ya mungkin ya gua nggak bilang di sini semua laki-laki ya enggak gitu, tapi Tidak semua. Iya. Bu. Bu. Nah, jadi maksud gua tuh jadi kadang-kadang ya itulah mungkin laki-laki dari dulu digoda oleh nafsunya kali ya. Mungkin. Harta tata wanita ya. Ya, bisa jadilah begitu. Kalau perempuan digoda oleh rasanya. Jadi kadang-kadang perempuan tuh terjebak dan bisa jadi bodoh itu karena rasanya sendiri. Gitu. Oh ya, betul. Kita gini, di channel kita ini selain kita memberitahu sesuatu, kita juga harus ada manfaatnya buat orang. Buat semua lah ya. Jadi nonton gak cuman ketawa-ketawa doang. Tapi bukan berarti misalkan kita memberi menggurui, masukan, enggak, sama bukan, sekali kita bukan. juga nggak tahu. Orang kita Cuman, juga nggak paham gitu kita kan. nggak Karena ngerti. kebetulan saya juga bukan mantan terapis pijat plus gitu kan. Saya mantan terapis pijat biasa. Saya mantan atlet lempar lembing, Bu. Justru makanya Ibu bawa ke sini saya bingung jadinya tuh. Salah ya, Bu? Ya? Iya. Nah makanya jadi himbauannya paling Kalau pegel-pegel yang benar. kalau pegel-pegel ya pijat di tempat pijat mungkin ya. Atau misalnya kalau mau begitu is oke, nggak masalah. Satu, aku nggak mau menghakimi, tapi kalau memang kalian berniat untuk pijat ke tempat pijat seperti itu, satu, please tolong jaga keamanan supaya tidak membawa penyakit ke rumah. Ya. Ya kan, hanya karena apa ya, mungkin enaknya buat kalian luar biasa gitu ya, tapi kan bawa penyakit ke rumah membahayakan orang yang dicintai yang sudah menjaga kalian selama ini. Ya kan, pada saat kalian sakit, Karena pada kan saat kita nggak kalian tahu susah. ya. Iya, kita kan nggak tahu gitu kan, gitu. Tolong, jadi kalau memang masih mau melakukan silakan, asal tolong dijaga pakai alat kontrasepsi yang aman. Ya satu itu, tapi kalau kata gue sih kalau misalkan sampai sembarangan ya cerat-cerot sana sini, gue sih lebih kasihan ke pabrik koyo. Kenapa pabrik koyo? Ya iya, ibaratnya jadi nggak laku dong. Kalau misalkan pegel dikit ke tukang pijat plus, pegel dikit ke tukang pijat plus, kasihan tukang koyo. Nggak ada yang tukang jalan. balsem, tukang apa Terus gitu kalau kan. gue mah sebenarnya kan nggak tahu ya, gue nggak tahu harganya sih ya, nggak tahu buka harganya berapa, tapi yang gue rasa kalau sampai plus gitu mah Itu nggak murah pasti juga lumayan kali lah, ya, Bu. lumayan Sekarang, lah ya. sekarang gini dong, ibaratnya lu masuk yang paling murahnya pun gue yakin tuh lu bisa dapat beras sekarung lah, ibaratnya gitu Iya ya. kan? Nah kalau Gitu. sering-sering dia seminggu sampai 2-3 kali? 2-3 kali 3 karung seminggu kan bisa punya bulog setahun. Ya bisa jadi begitu. Iya kan, bisa punya bulog pabrik beras loh setahun gitu kan. Ya ini sih bukannya itu mah kan balik lagi ya ke Terserah, balik lagi mau ke dijalanin nggak apa-apa. ke customernya masing-masing yang masih kalian pengen datang ke pijat plus gitu ya. Iya. Cuman ya ibaratnya mah mungkin terserah kalian banyak plus minusnya atau tidak Iya. pijat plus gitu kan Iya. ya. Pasti kan semua yang kalian ambil Tindakan. itu kan ya semua tindakan itu kan ada resiko, ada konsekuensi gitu Iya, kan. betul. Ya mungkin bisa jadi dia datang ke situ sudah siap semuanya, siap ibaratnya siap duitnya, Iya, siap siap. dengan segala kemungkinan buruk lainnya, Iya, siap dalam apa fantasinya. misalkan yang udah Tiba-tiba punya digerebek. yang udah punya pasangan siap Ketahuan. bukan Bu, Apa? siap perang. Kok perang? Ya kalau ketahuan sama bininya gila lu, kalau nggak iya. diunyang-unyang itu terapis. Ya. Oh iya. Nah, jadi itu dia. keamanannya kan kudu ekstra lagi gitu loh, kudu Iya, banyak lagi. tidak hanya keamanan secara Tapi segi kalau menurut kesehatan, kalian, tapi misalkan juga- kalian memang udah merasa Ya nyaman udah. menjadi member Pijat Plus, ya silakan duit lu, Iya. gitu kan ya. Duit-duit Iya, sia, duit-duit kumaha sia duit-duit gitu lu ya. ini lu Ya gitu biarin, kan. terserah aja ya kan gitu. Cuma itu tadi sih kalau kita Bu, dari segi ntar dulu perempuan- sebentar Bu. Saya boleh makan kembang ini? Nggak boleh Bu, jangan Bu. Nggak, kita kan ngomong dari segi wanita nih, Iya. maksudnya ya kan. Ya paling penting intinya gini lah. Kalau misalnya lakiku gitu ya ke tempat pijat plus, aku mah aku kasih nggak apa-apa. Asal jangan sampai ketahuan gua gitu aja sih. Kalau gue sih lebih ya silakan, tapi gue mungkin mendampingi. Ya nggak apa-apa dong. Bentar, jadi kalau laki lu ke pijat plus, lu dampingi. Iyalah. Gue temenin yuk gitu. Ya iya pokoknya ya Terus? lu boleh. Kalau jadi Begitu dia dipijat lu liatin gitu. iya. Pokoknya mah misalkan Oh agak gitu. ya sekarang gini Bu, logikanya kalau si terapisnya tahu bininya ngikut, dia juga nggak akan aneh-aneh kali. Yang ada juga ibaratnya mungkin gue juga udah aba-aba gitu kan. Wow, lu coba lu, tangan lu nempel dikit lu. Kan dia juga pasti nah gitu. Ini mah kan tapi kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin Biasanya ya. Ngumpet-ngumpet kan? Iya, si pelaku kalau datang ke situ kan pasti kan dia
sembunyi-sembunyi dong, Iya. nggak mungkin terus terang. Dan lagian juga kayaknya zaman sekarang gitu ya, mah aku Papa izin ya, mau ke mau apa Pak? Gue pikir tuh misalkan papa mau ke masjid atau ke apa, papa mau ke pijat plus plus, belum nyampe sono aja kayaknya udah perang badar di rumah. Gue yakin gitu kan. Iya, jadi Gitu. nggak akan ngomong ya. Iya, makanya jadi dengan dia tidak minta izin, tidak bercerita pun ibaratnya di situ aja sudah apa ya, sudah ini niatnya dijelek gitu loh. Iya, betul. Kalau dia bener, gua mau pijit tapi dipijit plus plus. Dia cerita ke pasangannya gitu, gua rasa itu udah poin ya. Oh, dia satu mau jujur, kedua emang dia bener, dia mungkin pegel. Tapi kalau misalkan dengan dia pergi kucuk-kucuk sendiri, nggak ada izin, nggak ada ngomong, nggak ada apa, tau udah enak di bedak-bedakin atau diminyak-minyakin tuh sama terapis juga kan, itu kan berarti kan udah nggak benar maksud gue gitu. Iyalah. Jadi kita kembalikan lagi ke kalian semua ya. Kalian boleh tetap melakukan tapi tolong dijaga dari segi kesehatan, dan kalau bisa jangan sampai ketahuan itu aja lah, karena itu akan menyakiti hati. Tapi lu kalau orang ngomong yang kayak begitu sayang. lu seperti mendukung kan? Iya. Gue sih nggak ngasih. Tapi Iya. kalau gue bilang nggak ngasih kan lu nggak tahu kan gitu. Ya, Jadi sekarang kalau mah- bisa ya jangan dilakukan. Sekarang mah intinya yang datang ke sana itu gue yakin ya waras, udah dewasa. Jadi lu udah bisa menerima resikonya masing-masing. Gue mah tidak mendukung, tidak melarang. Silakan aja. Karena apaan? Selama tempat itu masih ada ya Bu, ya. Masih. Sama gini aja lah kayak gue ngerokok. Kan itu di mana-mana. Jangan Merokok merokok dapat begini, merugikan kesehatan. membunuhmu apa? Ya kalau gue pengen ngerokok gimana? Nah seperti itu misalkan. Jadi bertanggung jawab kembali ke pribadi Balik masing-masing. lagi gitu. Oke, terima kasih. Ini obrolan Yen sama Jihan hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang lain ya. Tema yang lain ya, Tema yang yang lain lebih- yang kita lebih cari lagi yang gitu. lebih greget. Kali aja dari kalian ada ide ya, misalkan, boleh, misalkan boleh, ngomongin kita ini dong. Ya, kita mah siap-siap aja sih. Ngomongin pembesar kecil Pembesar pengecil apa nih? badan. Oh, saya ada Bu konsep penebal daki. Itu dia konsep. Kalau gua ngomong lu. Oke, semuanya terima kasih. Kalian tetap Terus, setia, tetap terus di channel YouTube Yeyen Lydia Official untuk pokoknya kita bakal seru-seruan, bahkan nanti kita bakal mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa. Jangan bilang luar biasa deh, lu mah kemana sih Bu? Timbang ke Depok doang lu. Gimana sih? Nggak usah mengini-ini itu luar deh. biasa. Itu luar biasa. Gila loh. sekarang Apalagi itu luar biasa apalagi pada saat PSBB Bu, polisi lu- di enggak, mana-mana. lu kadang-kadang suka ngebunga-bungain gue. Kita ke tempat luar biasa, kita ke tempat yang mewah. Ternyata cuma bawa gue ke Indomaret. Ngapain gitu? Itu udah Nggak usah. mewah. Kok mewah? Mewah buat orang yang nggak pernah ke Indomaret. Disyukuri lah. enak Mending kalau aja. misalkan ke Indomaret tuh ya belanja apa ya, bawa tas belanjaannya tuh segede-gede apaan tahu? Tau nggak belanja apaan? Cotton bud doang. Itu udah lebih bagus. Tapi Bu, itu cotton bud buat apaan Bu? Nggak kekecilan? Kemudian buat kambing lah. Gila loh. Oke semuanya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Dah. Oke, dadah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya kalian pantengin YouTube Yeyen. Bakal lebih banyak yang seru-seru demi kalian. Terima kasih semuanya. Love you.